bahwa Nabi Muhammad itu menurut saya sangat menyenangkan Bapak dan Ibu. Beliau tidak membuat sekat antara beliau dengan sahabat-sahabat, baik laki maupun perempuan. Tidak ada birokrasi. Siapapun, kapanpun bisa ketemu Nabi. Nggak perlu janjian. Dan saya pikir hal seperti ini yang perlu kita sampaikan, karena sekarang relatif itu banyak mubalik ya, banyak daiyah itu ya, penceramah itu cenderung elitis, Pak. Dia parkirnya harus berbeda dengan parkir jamaah, duduknya harus berbeda, hidangannya harus berbeda, ini itu. Bagi saya itu ya silakan saja sih, karena memang mungkin dia dianggap berbeda, privilege ya. Tapi kalau Nabi tidak seperti itu, Pak. Perempuan siapapun bisa datang ke Nabi, bahkan mereka bisa membantah Nabi, dan terekam dalam Al-Quran. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar perempuan yang membantahmu wahai Muhammad terkait suaminya tuh. Ini hadis-hadis tentang haid ini. Ini perempuan-perempuan datang ke Nabi dan biasa saja. Nah, itu yang nampaknya perlu. Jadi tidak ada jarak antara pemimpin dengan rakyat, atau antara kiai pemuka agama dengan masyarakat. Seharusnya begitu, Pak, seharusnya. Ya, karena saya hidupnya di Jakarta, ya jadi yang saya lihat fenomenanya rada berbeda dikit dengan yang saya lihat ketika di pesantren. Kalau di pesantren ya kiai membaur saja gitu. Membaur saja. Terus ya, tidak perlu birokrasi. Kalau kiainya kosong lagi luang didatangin juga boleh, diajak bercanda juga boleh gitu. Ada kiai yang kadang-kadang main bulu tangkis itu, ya kita kalau main bulu tangkis nyemes aja, Pak ya. Bukan gara-gara kiai mau nyemes jadi nggak jadi. Takut kualat kalau nyemes kiai. Ya cemes aja lagi main bulu tangkis, main pingpong juga sama, tiba-tiba dia kalah, memang seperti itu sportivitas. Nah, ini perempuan-perempuan di zaman Nabi dengan mudah bertemu dengan beliau. Ingat settingannya zaman dulu, perempuan tidak punya akses, tidak memiliki akses seperti sekarang. Kalau kita ngomong sekarang perempuan datang ke Nabi, bagi kita hal yang biasa. Tapi zaman dulu perempuan bisa keluar rumah saja sudah dianggap sesuatu yang nggak patut. Apalagi kemudian bertemu dengan laki-laki lalu bertanya dengan pemimpin semudah itu bukan hal yang biasa terjadi di zaman Nabi. Maka Nabi Muhammad progresif, Pak, luar biasa. Beliau tidak memberi batasan, siapapun silahkan bertemu dengan beliau, yang penting beliau sedang luang. Tidak ada birokrasi, tidak ada perizinan, siapapun bisa ngomong. Maka di sini ada perempuan-perempuan yang bertanya kepada Nabi tentang haid. Tidak banyak hadis tentang haid, Pak, karena pertanyaan-pertanyaan perempuan ini sudah mewakili pertanyaan yang lain. Jadi mungkin yang bertanya dengan Nabi ini banyak. Taruhlah misalnya ada 50 perempuan, tapi pertanyaannya paling sama. Saya keluar darah Nabi, saya keluar darah Nabi, saya keluar darah Nabi. Lalu Nabi menjawab satu pertanyaan, dan ini dianggap merepresentasikan kebanyakan pertanyaan, dan jawaban Nabi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Maka riwayat yang sampai ke kita nggak perlu banyak, beberapa saja, dan sudah menjawab pertanyaan yang banyak. Nah, di sini ada lagi perempuan yang bertanya pada Nabi tentang darah yang keluar dari kelaminnya. Faqala umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatik. Kalau kamu keluar darah lalu kamu bingung ini darah haid atau istihadah, kata Nabi, umkusi qadra ma tahbisuki haidatik. Kamu menganggap haid itu sesuai dengan siklusnya. Berarti kamu nggak usah sholat selama beberapa hari, sebagaimana biasanya kamu tiap bulan berapa hari tidak sholat gara-gara haid. Ini pakai siklus, Pak. Tadi yang kita bilang, cara mengidentifikasi darah haid itu 3, dengan siklus, dengan bentuk darah, dan dengan rasa. Nah, kalau nanti biasanya 6 hari lalu hari ke-7 masih keluar, apalagi 8 masih keluar, ya sudah, yang 7, 8 itu adalah darah flek atau darah istihadah, bukan darah haid. Summa igtasili, kemudian mandi untuk menghilangkan hadas besar. Fakana tagtasil kulla sholatin,
Rawahu Muslim.